Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Alhamdulillah, pembelajaran dari kesalahan 10 store manager yang di-sharing oleh Pak Daniel. Terima kasih banyak. Ini sangat membantu sekali, khususnya untuk saya pribadi dan juga tim untuk kedepannya atas kesalahan-kesalahan yang sudah di-sharing ini bisa menjadi hal yang saya dan tim perhatikan untuk memberikan kontribusi dan juga pencapaian bagi toko kami agar kedepannya kesalahan-kesalahan ini tidak terjadi di toko kami, dan ini menjadi hal yang kita lakukan untuk improve perbaikan. Adapun beberapa hal yang kita sudah lakukan perbaikan, yang pertama adalah dari kesalahan store manager yang tidak memiliki strategi. Nah, strategi ini adalah salah satu yang menjadi penentu ataupun jantung kemenangan bagi kita, bagaimana kita bisa memimpin toko kita agar pencapaian itu bisa selalu dipastikan setiap bulannya itu selalu mencapai 100%. Banyak juga pencapaian-pencapaian yang harus kita kejar, baik pencapaian dari informaknya, dari elektroniknya, dan juga pencapaian dari sisi komsel dan juga derivatif. Salah satu strategi yang kita lakukan adalah yang pertama, pastinya kita harus memperhatikan dari sisi people. People adalah penentu di mana strategi kita yang sudah kita buat ataupun kita rancang ini bisa berjalan dengan baik. People di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita membuat strategi agar people kita ataupun teman-teman sales kita sebagai ujung tombak daripada perusahaan ini memiliki skill ataupun kemampuan yang bisa diandalkan, terutama daripada selling skillnya, dan yang kedua daripada pengetahuan produk knowledge-nya. Nah, strategi ini yang akan kita dan sudah kita lakukan, bagaimana penguasaan pemahaman selling skill dan PKTG yang baik. Ini pastinya akan membantu teman-teman sales di lapangan untuk mengeksekusi ya customer yang datang, mengkonversikan menjadi sebuah transaksi. Yang kedua apa? Yang kedua, pastinya kita juga harus memperhatikan, harus mempunyai strategi bagaimana mendatangkan customer. Artinya kita punya strategi. Memiliki seorang sales yang memiliki skill yang baik saja tidak cukup tanpa adanya customer yang datang ataupun traffic yang masuk ke toko kita. Nah, ini juga perlu kita perhatikan. Customer di Cinere ini khususnya yang harus benar-benar kita perhatikan adalah yang pertama, yang sudah kita lakukan adalah pemetaan dari sisi mapping DO-nya, membernya gitu. Di mana wilayah-wilayah yang memberikan kontribusi besar ini terus kita maintain dengan baik, dari mulai bagaimana kita secara komunikasi baik WA dan juga telepon kepada customer kita dengan baik agar customer kita juga tetap loyal kepada kita. Dan yang kedua yang perlu dan kita lakukan adalah strategi bagaimana member kita itu agar dapat terus loyal juga kepada kita, dan ini memang perlu dilakukan yang namanya pendekatan secara personal untuk member kita ini agar mereka tetap setia dan juga loyal kepada toko Cinere. Nah, ini tentunya perlu strategi yang sangat baik agar setiap kali ada informasi promo dan juga informasi yang sangat bagus perlu disampaikan kepada member kita dan juga customer kita, khususnya agar mereka tetap datang bisa ke toko Cinere. Yang ketiga adalah dari sisi promosi. Nah, promosi ini di era pandemi saat ini, di mana promosi juga kita ada memiliki banyak keterbatasan, tapi kita juga tidak pernah berhenti di situ. Kita juga memanfaatkan media sosial, baik itu TikTok, Instagram, dan juga WA Blast khususnya, agar promosi-promosi yang sudah disupport dan diberikan oleh head office dapat diterima dengan baik kepada customer kita dan juga mungkin customer baru kita, agar mereka tetap tahu dan mengetahui di mana toko Cinere ini masih memiliki banyak sekali promo-promo dan juga kemudahan transaksi yang mungkin customer itu butuhkan. Nah, saya rasa dengan kita memiliki people yang baik,
kita bagaimana bisa memaintain member kita, customer loyal kita, dan juga kita bisa menyampaikan informasi promo ini dengan baik kepada customer. Dan yang terakhir adalah tidak lupa harus memikirkan bagaimana produk-produk atau varian produk yang memang itu sesuai dengan market ya di toko kita. Nah ini juga yang harus dan saya perhatikan juga bagaimana dari pemilihan produk dari baik kategorinya core, medium dan high-nya. Ini menjadi sebuah strategi kita juga agar memang toko kita itu adalah terisi oleh barang-barang yang memang sesuai dengan kebutuhan customer dan juga sesuai dengan apa yang menjadi tren saat ini. Yang kedua ya, kesalahan store manager ialah tidak melakukan evaluasi berkala. Nah, evaluasi berkala ini menjadi hal yang penting dan harus kita lakukan. Dari strategi yang tadi sudah kita tentukan, maka perlu yang namanya evaluasi. Evaluasi berkala ini saya dan tim melakukan itu by week. Ya, apa yang kita lakukan evaluasi tadi yang pertama adalah evaluasi by people. Siapa people yang tidak perform, ya kita evaluasi, kita panggil, ya kita tanya apa kendalanya, kita tanya apa masalahnya. Yang kedua, evaluasi juga by departemen yang masih di dalam zona minus ataupun belum masuk dalam kategori standar juga kita review. Kita lakukan one on one antara SPP-nya bersama teman-teman manajer gitu. Kita tanya apa yang menjadi kendalanya, apa yang menjadi masalahnya, ini kita evaluasi. Ya, harapannya apa? Harapannya agar di minggu selanjutnya dari hasil evaluasi ini bisa melakukan yang namanya perbaikan, agar strategi yang tadi kita sudah rancang bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita. Evaluasi ini harus kita lakukan secara konsisten dan kita atur schedule-nya itu setiap minggu di hari Selasa kita lakukan yang namanya evaluasi ini ya dari pencapaian minggu sebelumnya. Nah, evaluasi juga menjadi hal yang penting dan harus kita lakukan secara konsisten agar apa yang menjadi strategi kita ya dapat sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita tentunya. Yang ketiga adalah tidak adanya kompetisi. Nah, kesalahan store manager yang tidak memiliki kompetisi ini juga yang kita perhatikan. Nah, ini wajib ada yang namanya kompetisi. Nah, kompetisi ini kenapa dibuat? Agar teman-teman sales dan teman-teman SPV itu tidak merasa berada di zona nyaman ya. Kompetisi ini kita buat by week dan juga by month ya. By week kita pilih yang 3 terbaik dari individu sales dan juga 3 terbaik dari departemen, dan kita juga akan cek mana yang 3 departemen yang belum memberikan kontribusi baik ataupun poor, dan juga sales yang 3 terbawah yang belum memberikan kontribusi baik. Harapannya apa? Harapannya ini akan memacu untuk teman-teman sales yang sudah baik, kita berikan apresiasi, kita berikan reward agar mereka di minggu selanjutnya ataupun bulan selanjutnya dapat terus memberikan kontribusi yang jauh lebih baik lagi. Bahkan mungkin mereka akan mengeluarkan semua kemampuannya. Dan untuk teman-teman yang berada di zona bawah, di zona poor, mereka akan merasa diperhatikan, mereka akan merasa harus memberikan improvement ataupun perubahan. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama, untuk teman-teman yang poor ini memang harus perlu perlakuan khusus seperti apa dari teman-teman yang poor ini. Kita akan lakukan yang namanya coaching, kita akan lakukan namanya mentoring, kita arahkan mereka agar mereka bisa improve. Apa yang menjadi kesalahan mereka di minggu ini atau apa yang menjadi kesalahan mereka di bulan ini, kita gali, kita tanya apa yang mereka butuhkan, itu kita support. Dan yang kedua, jika memang mereka itu tidak ada yang namanya perubahan ataupun tidak ada yang namanya improvement ya, setelah kita sudah melakukan coaching, kita sudah melakukan mentoring dan juga kita support mereka, artinya memang dari individu mereka sendiri yang tidak mau melakukan perubahan. Nah, inilah kita harus memberikan yang namanya punishment sehingga fair. Untuk teman-teman yang baik kita memberikan reward, dan untuk teman-teman yang tidak mau berubah dan tidak mau memberikan improvement, kita juga harus memberikan yang namanya punishment baik berupa SP1, SP2, bahkan sampai mungkin ternyata memang karyawan kita ini memang tidak cocok di perusahaan kita ya. Saya rasa ini akan membantu sekali. Yang tadinya strategi sudah kita buat, terus yang kedua bagaimana kita mendatangkan customer, dan yang ketiga gairah daripada karyawan kita ataupun staf kita untuk tidak selalu berada di zona nyaman.
ini akan membuat bergeraknya daripada tim kita, dan juga bagaimana bisa memanfaatkan semua potensi-potensi yang ada, dan sehingga pencapaian daripada toko kita bisa dipastikan setiap bulannya bisa selalu mencapai sesuai dengan target, baik dari target informalnya, elektroniknya, dan juga dari target komser dan juga derivatifnya. Itu aja. Terima kasih dan semangat pagi.